Halo para pemburu film, apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Di video kali ini, Ruang Movie akan merangkum sebuah film. Film ini merupakan spesial edisi Ruang Movie ya kawan-kawannya untuk di hari Minggu ini, yaitu film yang berjudul Wonder Woman 1984 yang rilis pada tahun 2020. Oke, bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya, agar channel ini bisa terus berkembang. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Di scene awal, kita akan diperlihatkan Diana yang masih kecil mengikuti ajang perlombaan, di mana lawan-lawannya orang dewasa. Di saat pertandingan memasuki tahap akhir, Diana dihentikan oleh seniornya karena Diana dianggap curang karena melewati jalan pintas. Di scene selanjutnya, pada tahun 1984, di sebuah kota di mana Diana selalu menyelamatkan orang-orang, bahkan menghentikan para perampok. Hold tight. Selanjutnya ada seorang wanita yang culun dan ceroboh. Ia bernama Barbara. Barbara ini merupakan teman kerja Diana. Kemudian datanglah Carol dan mengatakan kepada Diana dan Barbara bahwa FBI akan mengirim beberapa artefak sore ini. Barang artefak ini didapat FBI dari hasil barang perampokan. Jadi Carol meminta kepada Barbara untuk membantu FBI meneliti barang-barang artefak tersebut. Kemudian di saat Barbara melihat benda-benda artefak, di sana terdapat satu benda yang spesial menurut Barbara. Ia bernama batu citrin. Batu ini batu klasik yang digunakan dalam pemalsuan sepanjang sejarah. Kemudian Diana melihat batu itu, dan Diana melihat tulisan Latin di batu itu yang bertulis tempatkan di atas benda yang dipegang untuk keinginan besar. Kemudian seorang profesor lain mendekati dan memegang batu itu dan berkata, "Aku ingin minum kopi pagi ini." Kemudian permintaan profesor itu langsung terkabul. Lalu dalam hati Diana meminta sesuatu. Dan Diana mengatakan kepada Barbara, mungkin kita akan berjumpa lagi nanti malam untuk membicarakan tentang citrin. Pada malam hari, pada saat Barbara pulang, dia berjumpa dengan Leon. Dan Barbara memberikan makanan kepada Leon. Dan kemudian dia diganggu oleh seorang pemabuk. Dan Diana pun menolong Barbara. Saat sampai di rumahnya, Barbara melihat batu citrin dan memegangnya. Lalu dia mengatakan sebuah permintaan, yaitu ia ingin menjadi seperti Diana, kuat, seksi, keren, dan spesial. Kemudian keesokan harinya, Barbara terlihat menarik di mata para karyawan lainnya. Kemudian Carol datang dan memperkenalkan kepada seorang pria yang bernama Max Lord. Dia adalah seorang pengusaha minyak, tetapi sebenarnya ia masih merintis usahanya. Di saat Max menghampiri Barbara, ia melihat batu citrin di meja kerja Barbara. Kemudian Barbara mengenalkan Max kepada Diana. Barbara menjelaskan Max datang ke sini untuk melakukan tur ke tempat kita.
karena Max akan menjadi mitra perusahaan kita dan memberikan donasi ke departemen kita. Dan ia akan mengumumkan pertemuan anggota malam ini. Kemudian Max pergi ke kantornya. Di sana ia didatangi oleh anaknya yang bernama Alistar. Saat ia masuk ke ruangannya, di sana ada Simon. Simon adalah investor Max. Simon marah kepada Max karena perusahaannya tidak ada kemajuan. Kemudian Simon meminta kepada Max untuk mengembalikan uangnya dalam 48 jam ke depan. Dan Max merasa malu kepada anaknya karena dimarahi Simon di depan anaknya. Saat di kantor, Diana mencari tahu tentang batu citrin. Lalu ia mencari batu itu, tetapi Diana tidak menemukan batu itu. Ia malah menemukan sebuah nota. Pada malam hari saat malam pertemuan, Max bertemu dengan Barbara dan mengajak Barbara ke ruangan kerjanya. Kemudian secara diam-diam Max mengambil batu citrin. Di tempat lain, Diana bertemu dengan mantannya yang sudah lama meninggal. Ia adalah Steve. Ternyata saat Diana memegang batu citrin, ia meminta agar Steve kembali ke Max. Ternyata Max selama ini sudah tahu mengenai tentang kehebatan batu citrin. Batu ini dapat mengabulkan semua permintaan orang. Lalu Max mengatakan, "Aku ingin menjadi dirimu." Dan batu itu pun meleleh menjadi pasir. Pada saat Barbara bangun, ia ingin minum. Saat ia membuka kulkas, karena penasaran, Barbara pergi ke sebuah gym. Di sana ia mencoba mengangkat barbel dan lain-lain. Kemudian Max pergi ke perusahaan Simon. Ia di sana minta maaf dan mengakui semua kesalahannya kepada Simon. Kemudian Max memegang tangan Simon dan ia mengatakan, ia berharap semua mengharapkan kehadirannya dan berharap perusahaan Max dapat mengubah kita semua. Lalu Simon mengatakan, tentu saja aku menginginkannya. Kemudian semuanya terkabul. Pada saat ia kembali ke perusahaannya, semua telepon berbunyi, dan itu semua dari orang yang ingin bekerja sama dengan Max. Kemudian di tempat lain, Diana memperkenalkan Steve kepada Barbara, dan Diana menanyakan kepada Barbara di mana batu citrin itu. Barbara mengatakan batu itu dipinjam oleh Max. Lalu Diana pergi ke perusahaan Max. Di perusahaan Max sudah dipenuhi banyak orang, dan Diana dan Steve pergi menyusup untuk masuk ke perusahaan Max. Setelah sampai di ruangan Max, di sana mereka banyak menemukan gambar batu citrin. Dan Steve mengatakan dia sudah lama mencari ini. Lalu Diana juga menemukan sisa bagian dari batu itu. Di bagian batu itu terdapat bahasa dewa, yang berarti permintaan. Lalu Diana menelpon Barbara. Ia meminta Barbara mencari tahu di mana batu itu pertama kali ditemukan. Diana ketakutan dan ia mengatakan kepada Steve, benda ini dibuat oleh dewa yang sangat jahat dan benda ini sangat kuat. Lalu mereka mencari Max. Ternyata Max sudah berada di Mesir. Kemudian Diana dan Steve pergi ke bandara dan mencuri pesawat. Di saat mereka lari, Diana menggunakan kekuatannya dan ia membuat pesawat tersebut tidak terlihat, seperti pesawat siluman. Kemudian pada malam hari, Barbara pulang dengan berlari, dan ia bertemu kembali sama si pemabuk itu. Lalu ia menghajarnya. So easy. Dan Leon melihatnya. Tapi Barbara mengacuhkan Leon. Di Mesir, Max menjumpai si Raja Minyak.
Ia di sana ingin bekerja sama dengan si Raja Minyak. Lalu Max mengatakan kepada si Raja Minyak, "Apa yang kau inginkan?" Lalu si Raja Minyak mengatakan, "Semua tanahku dikembalikan, alam leluhurku, dinasti Bilayan, dan untuk semua orang kafir yang berani menginjaknya agar dijatuhkan selamanya." Kemudian Max mengatakan, "Semua keinginanmu terkabul." Sebagai gantinya, Max mengambil minyaknya. Kemudian semua orang tertawa. Di sana si Raja Minyak tidak percaya. Lalu Max membuktikan dia mengambil semua tim keamanan si Raja Minyak dan meninggalkannya tanpa ada yang membelanya. Dan semua tim ikut bersama Max. Dan apa yang diinginkan si Raja Minyak pun terkabul. Kemudian di perjalanan, Diana dan Steve bertemu dengan Max. Mereka mencoba menghentikan Max. The brakes still work. Tapi Diana dan Steve gagal. Setelah itu Barbara menelpon Diana. Dia mengatakan batu itu pertama kali muncul di lembah Indus hampir 4000 tahun yang lalu, dan muncul lagi di Kortage pada 146 sebelum Masehi. Lalu Kus, Romulus, dan Kaisar Roma terakhir. Dia memilikinya saat dibunuh pada tahun 476 sebelum Masehi. Dan Barbara memiliki petunjuk terakhir. Dia menemukan sebuah brosur yang diambil dari kedutaan. Beberapa pria mengiklankan diri sebagai dukun maya, dan ia tinggal di sebuah galaksi rekod. Kemudian Barbara, Diana, dan Steve pergi ke dukun maya itu. Dukun itu bernama Frank. Lalu ia mengeluarkan buku tentang suku Maya, dan Diana melihatnya. Diana mengatakan ternyata itu memang benar. Batu itu pemiliknya adalah dewa jahat yang memiliki banyak nama. Barbara mengatakan bagaimana kita menghentikannya. Lalu Frank mengatakan batu itu bisa dihentikan hanya dengan cara menghancurkannya. Lalu mereka berunding untuk membunuh Max karena batu itu sudah menyatu dengannya. Tapi Barbara tidak setuju. Lalu ia pergi. Di saat Max sibuk dengan kliennya, di sana ada anaknya. Lalu anaknya mengatakan, ia hanya ingin bersamanya. Tapi Max melarangnya untuk mengatakan itu. Kemudian Max pergi menemui presiden. Lalu di rumah Diana, Steve mengatakan, "Diana, kamu harus merelakan aku." Tapi Diana menolak, karena dari semua keinginannya, yang paling ia inginkan adalah Steve. Lalu Diana masuk ke sebuah ruangan. Dan di ruangan itu Steve melihat sesuatu. Dan Diana mengatakan, itu adalah baju besi prajurit Amazon kuno. Lalu Diana menunjukkan kepada Steve. Namanya Asteria. Dia adalah pejuang terhebat yang pernah memakai baju besi itu. Ia mengorbankan dirinya demi umat manusia. Kemudian di layar CCTV, Diana dan Steve melihat Max menuju Gedung Putih. Di sana Max menemui presiden. Sementara Diana dan Steve menyusup ke Gedung Putih. Di sana presiden menceritakan kepada Max tentang persoalan yang terjadi baru-baru ini. Sangatlah kacau. Lalu Max menawarkan kepada presiden, "Apa yang kau inginkan?" Lalu presiden mengatakan, ia menginginkan senjata nuklir melebihi dari Rusia. Lalu berharap Rusia harus mendengarkan kita. Lalu Max mengatakan ia menginginkan semua kekuatan pengaruh otoritasmu, semua rasa hormat yang kau perintahkan, dan perintah yang harus dihormati setiap orang.
Tak hanya itu, Max juga semua orang harus tunduk kepadanya. Dan tidak ada pajak, hukum, serta tidak ada batasan untuknya. Dan presiden pun menurutinya. Lalu Max melihat sebuah gambar, yaitu gambar pancaran satelit. Lalu presiden mengatakan itu adalah satelit siaran global. Itu adalah program rahasia dan bisa ditayangkan melalui siaran TV seluruh dunia. Lalu Max minta untuk diantar ke tempat rahasia itu. Dan ia ingin menggunakan program itu. Pada saat Max ingin pergi, ia dihadang oleh Diana dan Steve. Tak lama datanglah Barbara dan menghalangi Diana untuk membunuh Max. Karena apabila Max mati, semua yang ia dapatkan sekarang ini akan hilang. Lalu Barbara pergi bersama Max. Di saat di luar gedung, Diana melihat kekacauan di mana-mana. Lalu Steve mencoba membujuk Diana untuk mengikhlaskannya, tetapi Diana tidak mau. Lalu Steve mengatakan, "Kau harus selamatkan dunia, Diana." Kemudian Diana pergi dan mengikhlaskan Steve. Kembali ke Max dan Barbara. Di pesawat, Max menawarkan sebuah keinginan untuk Barbara. Dan Barbara pun mengatakan ia tak ingin menjadi siapapun. Ia tak ingin menjadi siapapun lagi. Aku ingin menjadi nomor 1, predator puncak. Tidak seperti yang pernah ada sebelumnya. Setelah sampai di tempat rahasia, Max melakukan siaran langsung dan mengatakan kepada dunia apa yang mereka inginkan akan dikabulkannya. Kemudian dunia pun semakin kacau. Lalu Diana datang dengan menggunakan baju besinya. Di sana ada Barbara yang menghalanginya. Setelah Barbara kalah, Diana meminta kepada Barbara untuk meninggalkan keinginannya. Tapi Barbara menolak. Kemudian Diana masuk ke ruang rahasia dan mencoba untuk menghentikan Max. Tetapi di sana Max semakin kuat. Lalu Diana mengatakan, "Aku dulu sangat menginginkannya, tapi ia sudah pergi, dan aku harus terima. Untuk kalian semua, kalau kalian ingin menyelamatkan dunia, tinggalkanlah keinginanmu, dan jangan jadi serakah. Lihatlah duniamu yang kacau ini, jadi tinggalkanlah keinginanmu." Ternyata cambuk Diana sudah mengikat di kaki Max. Dan yang keluar di siaran TV itu adalah suara Diana. Lalu Max melihat anaknya dalam pikirannya. Dan Max pun meninggalkan semua keinginannya. Dan ia pergi menyelamatkan anaknya. Dan dunia pun aman kembali. Ternyata tidak hanya Max yang meninggalkan keinginannya, tetapi semua orang di seluruh dunia pun meninggalkan keinginannya.
Kemudian di scene akhir kita akan diperlihatkan Diana yang terbang dan mencari kejahatan lainnya. Cerita pun berakhir. Terima kasih bagi kalian yang sudah melihat video ini sampai habis. Sampai jumpa di video Ruang Movie selanjutnya. Bye bye.